Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi kitab tafsir Khawatir Haulal Quran Al-Karim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Asy-Sya'rawi karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bagaimana biografi beliau? Beliau ini memiliki nama lengkap Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau lahir pada tahun 1911 Masehi dan wafat pada tahun 1998 Masehi. Jadi kalau kita hitung, beliau ini wafat di usia 87 tahun. Beliau, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, merupakan seorang ulama Mesir yang pakar di bidang bahasa Arab. Jadi kalau nanti kita lihat riwayat pendidikan beliau, memang beliau ini menekuni di bidang bahasa Arab. Selain itu juga, beliau ini seorang mufassir kenamaan kontemporer. Siapa yang tidak mengenal Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ya? Beliau sangat dikenal luas di dunia Arab maupun dunia di luar Arab ya. Ia juga seorang mubaligh yang sangat karismatik dan disegani, baik itu oleh masyarakat akademik maupun masyarakat secara luas. Di sisi lain, beliau ini juga sering tampil di berbagai media ya, baik itu media elektronik maupun media massa, antara lain di Sudan, di Saudi Arabia, dan negara Arab lainnya. Selain itu juga beliau ini memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Beliau memiliki gaya bicara yang sangat memukau, menggunakan bahasa yang indah dan mudah dimengerti. Sementara riwayat pendidikan beliau ini memang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh ayahnya menjadi seorang ulama ya. Jadi sejak kecil beliau sudah banyak belajar ilmu-ilmu agama dan pada usia 11 tahun beliau sudah mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sementara untuk pendidikan formalnya, beliau itu mengawali menuntut ilmu di sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama dan sampai pada perguruan tinggi ya. Beliau belajar di Universitas Al-Azhar, Fakultas Bahasa Arab. Selanjutnya, bagaimana metodologi kitab tafsir Khawatir Haulal Quran Al-Karim? Saya terlebih dahulu menjelaskan identifikasi fisiologisnya ya. Kitab tafsir ini merupakan hasil dari ceramah-ceramah beliau, jadi kumpulan ceramah-ceramah beliau yang kemudian dibukukan ya dan ditulis oleh dua murid beliau, yakni Muhammad As-Simrawi dan Abdul Waris Ad-Dasuki. Karena memang beliau ini seorang pendakwah ya, jadi menurut beliau sesuatu yang disampaikan melalui lisan itu lebih mudah dipahami ketimbang melalui tulisan, begitu ya. Kemudian kitab tafsir ini diterbitkan pada tahun 1991 Masehi. Jadi kitab tafsir ini diterbitkan ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini masih hidup ya, karena memang beliau wafat pada tahun 1998 Masehi. Selanjutnya kitab tafsir ini diterbitkan sebanyak 29 jilid ya. Ini jumlah yang sangat banyak sekali ya. Nanti kalian kalau membaca kitab tafsir ini memang sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami dan kaya akan makna ya. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab tafsir? Di muqaddimah kitab tafsir beliau sampaikan Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khawatiri hawla al-Quran al-Karim la ta'ni tafsiran lil-Quran. Kata beliau, renunganku seputar Al-Quran Al-Karim itu tidak bermaksud menafsirkan Al-Quran. Wa innama hiya hibatun safaiyah takhturu ala qalbi mu'minin fi ayah au bid'i ayat. Jadi kata beliau ini merupakan hanya sebatas ide yang terbersih dari hati seorang mukmin terhadap ayat atau beberapa ayat ya.
Walau anna al-Qur'an minal mumkin an yufassira, kalau seandainya Al-Quran itu mungkin untuk ditafsirkan, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nas bitafsirihi. Maka Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Li'annahu alaihi nazala. Karena memang kepadanya lah Al-Quran itu diturunkan. Jadi ini membuktikan kerendahan hati Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya. Karya beliau yang sangat tebal, 29 jilid, tetapi beliau menyampaikan bahwa itu bukanlah kitab tafsir, tetapi itu hanyalah sebuah renungan seputar Al-Quran Al-Karim. Begitu ya. Jadi ini membuktikan kerendahan hati beliau ya. Oke. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجاتهم من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف في القرآن الكريم وهي افعل ولا تفعل dan seterusnya. Hanya saja memang Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menjelaskan aspek ibadah saja ya, karena memang itu menjadi kebutuhan mereka pada saat itu. Gitu ya. Jadi yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad itu berkisar antara aspek ibadah ya, tidak menjelaskan aspek yang lain. Begitu. Karena menurut beliau, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini, ya karena memang kebutuhan pada saat itu seperti itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, begitu ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Atau aqimus shalah wa atuz zakah ditafsirkan dengan shallu kama ra'aitumuni usolli dan seterusnya ya. Jadi penafsiran beliau itu berkisar pada aspek hukum, aspek ibadah begitu ya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Ammal asrar al-muqtanizah fil Qur'an haula al-wujud, adapun rahasia Al-Qur'an mengenai alam semesta, faqad iktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima alima minha. Kalau pada aspek rahasia alam, artinya penafsiran sains, itu Nabi Muhammad tidak menjelaskan itu. Karena apa? Li'annaha bimiqyasil aqli fi hadzal waqti lam takun al-aql tastati' an tataqabbalaha. Karena memang kondisi intelektual pada saat itu si penerimanya itu tidak mampu untuk menerimanya ya. Audiensnya itu tidak mampu menerimanya ketika Nabi Muhammad menafsirkan dari aspek sainsnya begitu ya. Karena memang itu bukan menjadi kebutuhannya. وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين. Kalau dipaksakan menjelaskan tentang aspek rahasia alam semesta, menafsirkan alam semesta, maka yang terjadi adalah perdebatan dan itu akan merusak agama itu sendiri. وَيَجْعَلُ النَّاسِ يَنْصَرِفُونَ عَنْ فَهْمِ مَنْهَجِ اللَّهِ, dan menjadikan manusia itu malah berpaling ya, lari dari ajaran Allah itu sendiri. Itulah mengapa Nabi Muhammad tidak menafsirkan itu. Tetapi kalau kita baca sampai akhir ya, beliau memang termasuk ulama yang tidak sepakat dengan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan sains, begitu ya. Baik, selanjutnya saya berikan contoh penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsir Khawatir Haulal Quran Al-Karim. Di sini saya berikan contoh surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke, di sini Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi memberikan penafsiran seperti ini. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala radda 'alal malaikah bihadhihi al-ayah al-karimah. Jadi ayat ini itu merespon
apa yang disampaikan oleh malaikat ya. Jadi kan ayat sebelumnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, di mana pada saat itu Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini ya. Kemudian apa respon malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, begitu ya. Jadi seperti malaikat ini tidak menyetujui karena manusia itu seringkali melakukan pertumpahan darah, begitu ya. Nah, ayat berikutnya ayat 31 ini merespon akan itu ya. Menanggapi akan pernyataan malaikat, di mana Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama, begitu ya. Jadi ada kelebihan yang dimiliki oleh Adam sebagai manusia ketimbang malaikat, begitu ya. Oke. رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة لأنه علم آدم الأسماء كلها وكلمات كلها تفيض الإحاطة. Sementara kata kullaha wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya. Kata kullaha itu menunjukkan al-ihatah, memberikan pengertian al-ihatah. Al-ihatah itu apa? Wa ma'na al-ihatah ma'rifatu kulli syai'an hadhil asma'. Mengetahui segala sesuatu dari nama tersebut, begitu ya. Huna yatabadaru su'al. Dari sini muncul beberapa pertanyaan ya. Karena Allah mengajarkan semua nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Nah, dari situ memunculkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hal 'allama Allah subhanahu wa ta'ala Adam al-asma' منذ ساعة الخلق إلى قيام الساعة ما دام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها. Apakah Allah mengajarkan Adam nama-nama tersebut itu sejak penciptaan alam semesta ini sampai pada hari kiamat? Karena memang di situ Allah menggunakan kata kullaha, begitu ya. Allah mengajarkan Adam nama-nama secara keseluruhan. Pertanyaannya kemudian, apakah nama-nama tersebut diajarkan sejak penciptaan alam semesta sampai hari kiamat? Ya, karena di situ menggunakan kata kullaha. Pertanyaan berikutnya, fama huwa hukmu tilkal asma allati hiya limukhtari'ati satati ba'da khalqi Adam biqurunin tawilah. Kalau memang benar adanya, ya Allah mengajarkan semua nama-nama sejak penciptaan alam semesta sampai hari kiamat, bagaimana kemudian ketika di kemudian hari ditemukan atau ada hasil-hasil temuan, ada hasil penelitian berupa temuan-temuan yang dilakukan oleh orang yang di masa yang jauh dari Adam, begitu ya. Jadi, apakah Adam itu sudah diajarkan semuanya dari sejak penciptaan alam semesta sampai hari kiamat? Terus kalau memang iya, bagaimana kemudian ketika temuan-temuan itu ditemukan belakangan setelah jauh dari masa Adam? Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, naqul innallaha subhanahu wa ta'ala. Jadi ini karakter tafsir khawatir ya, tafsir Asy'arawi ini, karena memang berawal dari hasil ceramah-ceramah yang kemudian dibukukan menjadi sebuah karya. Maka di sini seperti gayanya ya seperti orang yang sedang ceramah ya. Ada seperti ada dialog ya dengan audiens. Jadi ada sebuah pertanyaan, nanti kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Di sini Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi merespon ya. Naqul innallaha subhanahu wa ta'ala, kita menjawab sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hina 'allama Adam al-asma, ya, ketika Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, wa mayyazahu 'ala al-malaikah yakunu qad a'ta dhalika al-adna unsuran mayyazahu 'anil makhluq min unsurin a'la.
Jadi ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama dan memberikan kelebihan, ya, wa mayyazahu, dan memberikan kelebihan kepada Adam atas malaikat, ya, yakunu qad a'ta dzalikal adna unsuran mayyazahu 'anil makhluq min unsurin a'la. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah memberikan sesuatu kepada unsur yang rendah atas unsur yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Begini. Fa Adam makhluqun min tin. Adam itu tercipta dari tanah, ya. Wal malaikah makhluquna min nur. Sementara malaikat itu diciptakan dari cahaya. Secara bahasa, secara asal, ya, memang tanah itu secara asal itu lebih rendah ketimbang cahaya. Kenapa begitu? Karena memang tanah itu kan di bawah, ya, diinjak-injak begitu. Jadi makna asalnya ya lebih rendah ketimbang cahaya. Nah, di sini Allah memberikan kelebihan terhadap sesuatu yang secara asal itu lebih rendah ketimbang yang lebih tinggi, yakni yang dari cahaya, yakni malaikat. Artinya Allah memberikan kelebihan berupa pengetahuan kepada Adam dengan tidak memberikan pengetahuan kepada malaikat, begitu ya. Oke. Wa qudratul bashar la tastati an tu'ti al-adna syai'an akthar min al-a'la. Nah, kemampuan manusia, ya, kemampuan manusia artinya Adam ataupun manusia secara keseluruhan atas pengetahuannya itu anugerah yang diberikan olehnya itu tidak akan mampu, manusia itu tidak akan mampu mendapatkan pengetahuan itu tanpa Allah memberikan pengetahuan itu terhadap manusia, di mana manusia ini secara asal dianggap lebih rendah ketimbang malaikat, begitu ya. Jadi Allah memberikan kelebihan terhadap sesuatu yang secara asal memiliki unsur yang lebih rendah ketimbang unsur yang lebih tinggi. Artinya manusia memiliki pengetahuan itu karena anugerah dari Allah, ya. Adam diberikan pengetahuan karena memang Allah mengajarkan kepadanya. Bukan masalah di sini lebih tinggian malaikat yang terbuat dari cahaya, tetapi terkadang Allah memberikan kelebihan terhadap sesuatu yang lebih rendah dari sesuatu yang lebih tinggi, begitu ya. Oke, walakin Allah subhanahu wa ta'ala wahdah والذي يؤتي ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه. Jadi akan tetapi Allah ini memberikan itu semua, artinya memberikan pengetahuan kepada manusia yang memang secara asal itu lebih rendah, memiliki unsur yang lebih rendah. Itu dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kita, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena atas kehendak Allah, atas kudrahnya Allah, begitu ya. Walidzalik tajidu Sulaiman wa huwa apa? Oke. Tidak kelihatan ya. Walidzalika tajidu Sulaiman wa huwa malik wa nabi. Oke. Begitu juga didapati hal itu juga terjadi terhadap Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu kan malik, seorang raja, wa nabi, dan seorang nabi, ya. Tentunya ini lebih tinggi derajatnya, ya. Allah Ta'ala mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah memberikan kerajaan yang tidak diberikan oleh seorang pun, ya, setelah Nabi Sulaiman ataupun sebelum Nabi Sulaiman. Artinya Allah memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan itu ya hanya kepada Nabi Sulaiman, begitu. Wa mayyazahu an khalqi, dan Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dari
makhluk yang lain. Ya'til hudhud, datanglah hudhud. Artinya apa? Di sini kalau secara posisi ya, itu Sulaiman lebih tinggi ketimbang hudhud ya. Sulaiman diberi kemampuan mampu menundukkan manusia, jin, dan binatang. Nah, datanglah hudhud. Liyaqul li Sulaiman, di mana hudhud ini berkata kepada Sulaiman, ini di dalam Al-Quran ya, ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'i yaqin ya. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman kan mencari mengumpulkan semua tentaranya ya, tetapi ada satu yang tidak kumpul, menghilang begitu ya. Nah, ternyata hudhud. Nah, ketika hudhud datang, maka hudhud itu menyampaikan bahwa ahattu bima lam tuhit bihi, saya mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kalau secara nalar, siapa kamu? Begitu ya. Sulaiman itu kan secara posisi, secara kedudukan, dia kan seorang raja, seorang nabi, di mana Allah memberikan pengetahuan, memberikan kerajaan yang mampu menguasai semuanya ya. Tidak hanya manusia, jin, begitu juga binatang, tetapi datang hudhud yang memang dia itu posisinya lebih rendah ketimbang Sulaiman, tetapi dia berani menyampaikan bahwa saya mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, begitu ya. Ahattu bima lam tuhit bihi. Ini kan berarti kejadiannya sama dengan Nabi Adam dengan malaikat ya. Adam secara asal itu karena dari tanah itu lebih rendah ketimbang malaikat yang dari cahaya, tetapi di situ Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam. Sama juga dengan ini, Sulaiman itu kan secara posisi lebih tinggi ketimbang hudhud, tetapi di sini hudhud mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh oleh mereka Nabi Sulaiman gitu ya. Oke, lanjut. Kaifa yuhitul hudhud wa huwa ta'irun dha'ifun mahdudun bima lam yuhit bihi Sulaiman. Bagaimana hudhud ini mengetahui ya? Padahal hudhud ini kan burung yang sangat lemah, yang penuh dengan keterbatasan begitu ya. Tetapi hudhud ini mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Sulaiman, di mana Sulaiman ini adalah Malik dan An-Nabi, seorang raja dan nabi, di mana Nabi Sulaiman ini yaitu tadi ya memiliki kekuasaan baik itu bangsa manusia dan juga bangsa jin begitu ya. Di anna Allah Subhanahu wa taala yakrahul ghurur min khalqihi ya. Jadi di sini itu kenapa begitu ya? Allah memberikan pengetahuan begitu ya terhadap hudhud yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman, begitu juga malaikat dengan Adam, karena memang Allah itu mencintai ya, mencintai Allah ini, karena sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang yang dicintai ini tidak menginginkan, artinya Allah itu tidak menginginkan orang yang dicintainya itu ghurur. Ghurur itu lalai, artinya terbuai ya, terbuai dari makhluknya. Oke, jadi begini, ketika manusia, misalnya kita ini memiliki, misalnya ada orang yang pintar, itu bukan berarti dia hebat karena dirinya ya, tetapi karena Allah memberikan anugerah ilmu kepadanya, begitu ya. Jadi ada orang hebat, ada orang pintar, itu bukan karena dia pintar, tetapi karena Allah memberikan ilmu kepada dia ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang pintar, menjadi orang yang berilmu, dekatilah Allah, karena Allah yang memberikan ilmu kepada kalian ya. Jadi dekatilah Allah. Jadi tidak salah ya ketika kalian mengambil jurusan IAT, ini merupakan salah satu media, salah satu sarana untuk dekat kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayatnya, begitu ya. Jadi kita belajar, kita mencari ilmu, kita menjadi pintar, kita menjadi hebat, itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, tetapi Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, begitu ya. Nah, terkadang
ketika ada orang yang pintar, tetapi di sisi lain juga ada yang lebih pintar, begitu ya. Nah, di sini memang Allah memberikan kelebihan satu dengan kelebihan yang lain. Allah memberikan kelebihan kepada Hudhud yang memang secara posisi dia lebih rendah ketimbang Sulaiman. Di sini menunjukkan bahwa supaya manusia itu tidak lalai, tidak terbuai, bahwa kesempurnaan itu, anugerah pengetahuan itu dari Allah, bukan dari kita. Artinya ada sesuatu yang tidak kita ketahui, di mana orang lain lebih tahu ketimbang kita. Ya, jadi dalam rangka untuk supaya tidak ghurur, tidak lalai, begitu ya. Oke, walidzalika ya'ti biayah tumayyizul adna 'anil a'la liya'lamu jami'an anna kulla qudratihim laysat bidzatihim wa innama hiya minallah. Jadi yang demikian itu di mana Allah memberikan kelebihan terhadap sesuatu yang memang terlihat lebih rendah ya, sesuatu yang lebih rendah ketimbang sesuatu yang lebih tinggi, itu dalam rangka untuk, jadi Allah memberikan kelebihan sesuatu yang lebih rendah dari yang lebih tinggi, itu dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kemampuan mereka itu bukan karena dirinya, laisat bidzatihim wa innama hiya minallah, akan tetapi kemampuan yang dimiliki oleh mereka itu adalah dari Allah. Orang pintar, orang berilmu, orang alim itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah memberikan ilmu kepadanya, begitu ya. Jadi sayang sekali ketika ada orang belajar itu dalam rangka untuk mencari kerja, itu sayang sekali ya. Kalau kita mencari ilmu karena Allah ya, maka Allah akan memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada kita, gitu ya. Kalau Allah ridho, pasti kita akan diberikan kemudahan segalanya, begitu. Jadi kalau kita ingin berilmu, kita ingin menjadi orang yang alim, maka dekatilah Allah, karena Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Oke, lanjut ya. Fayati Musa wa huwa rasul wan nabi. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Kalau tadi contohnya Nabi Adam sama malaikat, kemudian Sulaiman dengan Hudhud, selanjutnya adalah Musa. Fayati Musa wa huwa rasul wan nabi. Begitu juga Musa. Musa ini seorang rasul dan nabi, ya. Kalau tadi Sulaiman itu seorang raja, Malik dan nabi, seorang raja dan nabi. Kalau Musa ini seorang rasul dan nabi. Fayata'allamu minal Khidir wa huwa al-'abdus salih ma lam yakun. Oke. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi ya, di situ kan memang terdapat kisah di mana Nabi Musa itu belajar terhadap Nabi Khidir ya. Nah, kalau memang secara posisi ya, Khidir ini kan al-'abdus salih. Berarti dia seorang hamba yang salih. Kalau secara posisi berarti lebih tinggi secara derajat ya. Dia kan lebih tinggi Nabi Musa. Nabi Musa itu seorang rasul dan seorang nabi. Tetapi di sini Nabi Musa itu belajar kepada Khidir ya. Belajar kepada Khidir. Di juz 15 ya, juz 15 terakhir ya. Itu kan banyak ya. Misalnya banyak ya kisahnya ya. Misalnya fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di situ qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, dan seterusnya ya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, dan seterusnya. Artinya di situ Nabi Musa belajar
terhadap terhadap Khidir ya, terlepas memang Khidir ini masih menjadi perdebatan apakah dia masih seorang nabi atau seorang apa. Tetapi di sini kalau Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini mengatakan beliau ini seorang hamba ya, al-abd as-salih, seorang hamba yang saleh. Jadi secara derajat, secara posisi itu lebih di bawah ketimbang Nabi Musa. Tetapi di situ karena memang Musa ini kan termasuk nabi yang berani ya, beliau mengatakan bahwa beliau ini yang paling pintar di antara yang lain. Nah, di situ Allah memberikan menunjukkan bahwa ada seorang hamba yang dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh kamu. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Musa ini bertemu dengan Khidir dan di situ Nabi Musa menimba ilmu terhadap Khidir ya. Jadi di sini orang yang berilmu, Allah memberikan kelebihan kepada orang dengan orang yang lain, artinya Allah memberikan kelebihan sesuatu yang lebih rendah dari sesuatu yang lebih tinggi. Itu memang dalam rangka untuk memberikan pengetahuan bahwa ilmu itu Allah yang memberikan ya. Allah yang memberikan ilmu. Jadi mereka pintar, mereka tahu, mereka alim, itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah memberikan pengetahuan kepada orang tersebut. Sama juga dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama secara keseluruhan. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan Allah ini memberikan kelebihan kepada Nabi Adam ketimbang malaikat ya. Jadi disitulah sisi di mana manusia itu lebih utama ketimbang malaikat ya. Kalau dia mampu menggunakan, artinya dia mampu menggunakan akalnya sehingga dia memiliki pengetahuan, dan disitulah memang manusia diberikan amanah untuk sebagai khalifah begitu ya. Oke, lanjut ya. Waqad khalaqallah subhanahu al-musammayat wa in kunna la na'rif wujudaha wa ja'ala al-malaikah tatalaqqa asma' hadhihi al-musammayat min Adam. Jadi Allah menciptakan benda-benda yang sudah diberi nama-nama itu. Akan tetapi kita tidak mengetahui wujudnya. Allah sudah menciptakan semuanya. Bagaimana wujudnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan di situ malaikat diberi pengetahuan, diberi informasi oleh Adam atas nama-nama tersebut ya. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam dan Adam memberitahukan kepada para malaikat. Oke. Wa annal ba'dha yatasa'al an wasilati ta'limil khaliq li Adam alaihi salam. Sebagian di antara mereka menanyakan bagaimana caranya Allah mengajarkan Adam. Bagaimana caranya? Begitu ya. Ada sebagian yang menanyakan seperti itu. Wa ta'limul khaliq yakhtalifu an ta'limil khalqi. Jadi Allah mengajarkan, proses pengajaran Allah kepada Adam itu berbeda dengan proses pembelajaran manusia ya. Jadi proses pembelajaran Allah dengan proses pembelajaran manusia, makhluknya, itu berbeda ya antara khalik dan makhluk. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Kalau manusia itu kan ketika ada proses pembelajaran itu kan harus ada media ya, harus ada media. Misalnya kita ini pembelajaran online, itu kan harus ada media. Kita membutuhkan media Zoom, kita membutuhkan media YouTube, ataupun membutuhkan media-media yang lain, membutuhkan laptop, HP, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, meskipun bertatap muka secara online ya. Artinya di situ ada media, ada bahasa, ada yang lainnya ya. Artinya kita membutuhkan media. Tetapi jangan bertanya, artinya jangan kemudian menyamakan proses pembelajaran itu dengan proses pembelajaran Allah. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Allah berbeda ya. Kalau Allah tidak membutuhkan media, tidak membutuhkan sarana, begitu ya. Jadi jangan kemudian kita menanyakan wa kaifa, terus bagaimana caranya. Nah, ini di luar kemampuan kita ya. Nah, li'annal khaliq yu'allimu ilhaman, karena memang Allah itu ya mengajarkannya, memberikan dengan memberikan ilham ya. Oke, dengan cara apa? Yaqdhifu fi qalbi Adam asma'al musammayat kullaha
ya kullaha likulli ma fil kaun min asma'il makhluqat. Jadi Allah itu memberikan ilham, artinya Allah menancapkan nama-nama dari benda-benda tersebut di hati Nabi Adam secara keseluruhan dari semua nama-nama yang diciptakan oleh Allah. Begitu ya. Jadi jangan kemudian bertanya gimana caranya, karena caranya itu berbeda dengan kita. Kita membutuhkan media, tetapi kalau Allah tidak membutuhkan media. Caranya di mana Allah ini mengajarkannya ya dengan memberikan ilham. Ilham itu ditancapkan dalam hati Nabi Adam atas nama-nama benda-benda yang diciptakan oleh Allah secara keseluruhan. Begitu. Baik, setelah saya memberikan contoh penafsiran tadi di atas, di sini saya memberikan penjelasan bahwa sumber kitab tafsir Khawatir Haul Al-Quran ini menggunakan dua sumber, yakni bil ma'thur dan bir ra'yi. Hanya saja memang didominasi oleh bir ra'yi ya. Oke, saya berikan contoh ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil ya. Bahwa Allah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, dengan sebenar-benarnya ya. Dalam rangka apa? Musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian juga Allah wa anzala at-taurata wal injil. Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Oke. Ketika beliau menjelaskan ayat ini saya jelaskan secara singkat saja ya. Beliau memberikan penjelasan bahwa Allah ini tidak hanya memberikan unsur materi saja kepada kita semua, kepada manusia ya. Kita di dalam Al-Quran kan banyak sekali ya dijelaskan bahwa inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr dan seterusnya ya. Itu kan semua sifatnya materi dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Artinya Allah itu tidak hanya memberikan hal-hal yang sifatnya materi saja, tetapi juga Allah memberikan hal yang sifatnya bersifat nilai. Apa itu? Allah menurunkan Al-Quran ya. Nah, kemudian kata beliau, kata nazala, turun ya, turun. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu turun dari yang tinggi ya. Yang namanya turun berarti turun dari yang tinggi, bukan yang setara. Kalau yang setara namanya bukan turun ya, tapi pindah tempat, itu setara, mungkin seperti itu ya. Tetapi di sini menggunakan kata nazala, berarti turun. Itu artinya ini sesuatu yang berasal dari posisi tinggi ke yang bawah. Artinya ini dari Sang Pencipta. Ketika kita mau tunduk terhadapnya, maka yang didapati oleh kita adalah kemuliaan, gitu ya. Oke. Pertanyaannya kemudian, ini karena memang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini kan penafsirannya punya khas seperti dialog ya, karena memang ini berawal dari hasil ceramah yang kemudian dibukukan ke dalam sebuah karya tafsir. Oke, kemudian beliau menanyakan, nah kalau memang ini turun, Al-Quran itu turun, apakah dia turun dengan sendirinya atau bagaimana? Nah, kemudian beliau memberikan jawaban dengan juga mengutip ayat yang lain, nazala bihir ruhul amin. Ini kan berarti tafsir bil ma'thur ya, menafsirkan ayat dengan ayat. Nazala bihir ruhul amin, bahwa Al-Quran ini turun dengan bersamaan dengan si pembawanya, yakni adalah malaikat Jibril, begitu ya. Nazala bihir ruhul amin. Oke, pertanyaannya kemudian, ketika Al-Quran itu turun, yang membawa adalah malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Pertanyaannya kemudian, apakah ada batas waktu? Turunnya itu apakah ada batas waktu? Apakah sekaligus atau bagaimana? Nah, kemudian beliau jawab sendiri ya oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa kita tahu bahwa Al-Quran memang turun selama kurang lebih 23 tahun ya, 23 tahun. Nah, di sini beliau mengutip ayat lagi untuk menjawab pernyataan itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
ya. Nah, kemudian beliau memberikan kesimpulan bahwa Al-Quran turun, karena tadi pertanyaannya apakah ada batas waktu dalam turunnya Al-Quran ya. Kemudian beliau melakukan tipologi, artinya memberikan pengelompokan bahwa Al-Quran itu turun ada dua kekhasan ya, ada dua karakter. Yang pertama, ketika Al-Quran menggunakan kata nazzala, ya, nazzala alaikal kitaba bil haq, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Ya, nanti kalian coba cross check ya. Memang Al-Quran ketika menggunakan kata nazzala itu menunjukkan bahwa turunnya berangsur-angsur. Coba di surah Ali Imran ini kan wa anzalat Taurat wal Injil. Kenapa ketika turunnya Taurat sama Injil itu menggunakan anzala? Anzala ini menunjukkan bahwa turunnya secara sekaligus. Nah, pengelompokan yang kedua, di sisi lain juga Al-Quran turunnya sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, menggunakan kata anzala. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa memang Al-Quran itu proses turunnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah turun sekaligus, yakni dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini inna anzalnahu fi lailatul qadar, turun secara sekaligus. Tetapi dari langit dunia diberikan kepada Nabi ya, yang pembawanya adalah malaikat Jibril, itu secara berangsur-angsur sesuai dengan merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu selama kurang lebih 23 tahun, begitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa penafsiran beliau ini di sisi lain menggunakan bil ma'thur, tetapi juga beliau menggunakan bil ra'yi juga, tetapi lebih didominasi oleh bil ra'yi seperti yang tadi kita baca di penafsiran sebelumnya juga. Kemudian di penafsiran ini juga bagaimana beliau melakukan analisa itu kan menunjukkan bil ra'yi ya. Nah, kitab tafsir ini didominasi oleh bil ra'yi karena memang kitab tafsir kontemporer didominasi oleh penafsiran dengan sumber bil ra'yi. Selanjutnya adalah metode penafsiran beliau itu apa? Metode beliau adalah tahlili. Kitab tafsir beliau 29 jilid dan ditulis secara tertib mushafi. Itu menunjukkan bahwa kitab tafsir beliau ini sangat rinci, menjelaskan dari berbagai aspek. Kemudian coraknya apa? Coraknya beliau ini ada yang mengatakan adabi ijtimai, karena memang beliau ini kan ahli di bidang bahasa ya. Di sisi lain memang kitab tafsirnya itu merespon problematika yang terjadi pada saat itu ya. Itu artinya berarti ada ijtimai, melakukan kritik sosial ya. Tetapi ada juga yang mengelompokkan kitab tafsir beliau ini adalah bercorak hidai. Huda itu kan petunjuk ya. Jadi semangat Al-Quran itu kan berfungsi memberikan petunjuk kepada manusia, hudal linnas. Nah, semangat penafsiran beliau ini bagaimana Al-Quran ini memberikan hudal linnas, semangatnya ya. Jadi dikelompokkan menjadi penafsiran dengan corak hidai. Ada juga yang memberikan penilaian bahwa kitab tafsir ini bercorak tarbawi. Ada nuansa-nuansa pendidikan. Tetapi ala kulli hal dari ketiga corak ini sebetulnya pada prinsipnya sama ya. Baik ada ijtimai, hidai ataupun tarbawi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana mazhab fikih dan aliran kalamnya. Mazhab fikih beliau ini Syafi'i. Terlihat ketika beliau menafsirkan wa yas'alunaka 'anil mahid. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Nah, ketika beliau memahami hatta yatahurna, janganlah mendekati perempuan yang sedang haid sampai dia bersuci, maka beliau lebih memilih kepada pendapatnya mazhab Syafi'i, di mana perempuan itu harus betul-betul mandi ya, baru kemudian diperbolehkan laki-laki berhubungan dengan perempuan tersebut, begitu ya. Jadi harus sampai mandi, tidak hanya sebatas inqitok saja, putusnya darah, tetapi dia harus mandi. Beliau juga melakukan penafsiran dengan ayat yang lain, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Nah, orang yang suci itu beliau juga pahami bisa juga malaikat yang disucikan, tetapi juga manusia yang disucikan dengan cara apa? Dengan cara mandi dan wudhu, begitu ya. Nah, berarti hatta yathurna ini yang dimaksud adalah
sampai dia sucinya ini sampai dia mandi, begitu ya. Jadi madhab fikihnya beliau adalah Syafi'i. Sementara aliran kalamnya, beliau ini mengikuti aliran kalam Sunni ya, di mana ketika beliau menafsirkan allau yasha'ullah lahadan nasa jami'a. Seandainya Allah menghendaki semua manusia itu beriman, maka kalau seandainya Allah menghendaki, maka Allah memberikan petunjuk kepada manusia secara keseluruhan. Tetapi kan yang terjadi apa? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Artinya Allah tidak menghendaki itu. Karena beliau menafsirkan, ketika menafsirkan ayat ini, bahwa memang Allah ini kan menciptakan langit, Allah ini kan menciptakan surga dan neraka ya, menciptakan surga dan neraka dalam rangka apa? Untuk menguji manusia seberapa kuat takwanya, seberapa kuat keimanannya, begitu ya. Nah, Allah menciptakan surga dan neraka, tetapi bukan berarti Allah zalim. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, tidak. Tetapi di situ Allah karena memang maha bijaksana ya, maka Allah di situ memberikan media, memberikan alat supaya manusia ini bisa berpikir. Allah memberikan akal kepada manusia. Di sisi lain, karena memang akal ini tidak berfungsi secara sempurna untuk memberikan petunjuk kepada manusia, maka di situ Allah mengutus Rasul ya. Jadi untuk menguatkan akal, karena ketika hanya akal saja itu tidak mampu, maka Allah mengutus Rasul. Nah, setelah Allah mengutus Rasul, Allah juga menurunkan kitab suci. Kalau umatnya Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran ya, diturunkannya Al-Quran. Artinya dengan Allah menurunkan Al-Quran, memberinya akal, mengutus Rasul, tentunya di situ manusia hendaknya ketika dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, dan menggunakan akalnya secara benar, maka dia akan masuk surga. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulnya, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka yang terjadi adalah dia masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa beliau ini beraliran Sunni. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti untuk lebih detailnya kita bisa berdiskusi melalui Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.